Kita udah di tahun 2026 nih. Kalau Anda merasa teknologi ini larinya kencang banget, Anda nggak sendirian. Tapi gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada peta jalan yang bukan cuma bantu kita ngejar ketertinggalan, tapi justru bikin kita jadi yang terdepan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas caranya. Oke, kita mulai dengan kutipan yang kuat ini ya. Di tahun 2026, AI itu bukan lagi sekedar tren. Ini tuh udah kayak listrik jenis baru. AI menyalakan karir kita, menggerakkan bisnis kita, dan benar-benar jadi infrastruktur utama dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau, tapi segimana jagonya kita pakai AI ini. Jadi, gimana caranya kita naik level dari sekedar pengguna AI jadi pemenang bersama AI? Nah, pembahasan kali ini inilah peta jalannya buat Anda. Kita akan lewatin 3 area utama, tools paling canggih yang ada, aturan main etis biar kita pakainya bijak, dan yang paling penting, skill-skill manusia yang justru jadi penentu kesuksesan kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, perangkat super produktif. Ini bukan lagi sekedar aplikasi biasa loh, mereka udah berevolusi jadi semacam agen AI pribadi yang siap melipat gandakan hasil kerja dan kreativitas Anda sampai 10 kali lipat. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Tentu aja, kita mulai dari sang juara bertahan, ChatGPT. Tapi, lupain deh ChatGPT yang dulu Anda kenal. Yang ada di tahun 2026 ini udah makhluk yang beda banget. Kemampuannya udah jauh melampaui apa yang pernah kita bayangin. Jadi kuncinya tuh ada di integrasi multimodalnya yang makin dalam. Artinya apa? Anda bisa aja lempar sebuah video dan minta analisis lengkap, atau unggah file audio dan langsung dapat rangkuman intinya. Dan dengan instruksi yang super spesifik, dia bisa selamanya meniru nada suara brand Anda. Ini bukan lagi sekedar chatbot ya, ini udah kayak asisten pribadi super canggih buat Anda. Oke, dari tulisan, sekarang kita pindah ke gambar. Butuh grafis profesional? Sekarang juga, jawabannya ada di Canva AI dan Magic Studio-nya. Ini benar-benar jadi game changer buat siapapun yang bikin konten visual. Coba deh bayangin, Anda tinggal ketik, buatkan saya feed Instagram profesional tentang berkebun di kota. Dan, boom, Canva AI langsung bikinin. Kualitas text to image-nya sekarang juga realistis banget, sampai-sampai foto-foto stok yang mahal itu bisa jadi ketinggalan zaman. Intinya apa? Desain profesional sekarang jadi milik semua orang. Siapapun bisa bikin, cuma dalam hitungan menit. Nah, di dunia konten vertikal yang serba cepat, kecepatan itu segalanya. Dan disinilah jagonya CapCut AI, yang udah jadi alat wajib buat bikin video-video pendek. Auto captionnya itu sekarang akurat banget, hemat waktu berjam-jam. Terus lagi ada AI video enhancer yang bisa sulap rekaman lama yang buram jadi setajam HD. Artinya, Anda bisa bikin konten yang siap viral tanpa perlu skill editor video profesional. Jadi halangan teknis buat bikin video keren itu udah nggak ada lagi. Oke, jadi kita udah punya semua tools canggih ini kan? Tapi kekuatan besar itu datang dengan tanggung jawab besar. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua dari peta jalan kita. Gimana caranya menggunakan kekuatan ini dengan etis dan bertanggung jawab? Di dunia digital yang super rame ini, kita tuh tiap hari bikin pilihan. Apakah kita mau ikut nambahin kebisingan, hoaks, ujaran kebencian, dan misinformasi? Atau kita mau jadi suara yang menyebar manfaat, berbagi ilmu, dan cerita-cerita yang menginspirasi. Setiap postingan, setiap komen, itu adalah keputusan. Dan tanggung jawab ini bukan cuma buat kita sebagai individu loh, institusi juga mulai beradaptasi. Contohnya, universitas seperti Universitas Negeri Surabaya sekarang mulai meresmikan etika penggunaan AI. Fokusnya pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ini tuh sinyal penting, era cowboy AI, era serba bebasnya, kayaknya udah mulai berakhir. Nah, ini nih pertanyaan krusialnya. Kita punya alatnya, kita punya aturannya. Tapi di dunia di mana teknologi bisa ngerjain hampir segalanya, apa sih yang bikin kita sebagai manusia itu berharga? Skill apa yang pada akhirnya menentukan kesuksesan kita? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan jujur aja, ini yang paling penting dari peta jalan kita. Ini dia paradoksnya di era AI. Makin pintar mesinnya, justru makin penting skill-skill kemanusiaan kita. Teknologi itu cuma alat penguat, kualitas manusia di baliknya adalah penentu segalanya. Nah, inilah fondasinya. 5 kompetensi inti sosial emosional. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Anggap aja ini kayak sistem operasi untuk sukses dalam hidup. Tanpa fondasi ini, secanggih apapun alat teknologi yang kita punya, ya nggak akan ada gunanya. Salah satu contoh paling nyata dari kompetensi ini, khususnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah literasi finansial.
ada konsep namanya money parenting, yang intinya adalah pentingnya ngajarin tanggung jawab soal uang sejak dini. Tujuannya bukan buat nyetak jutawan ya, tapi buat nyetak orang yang bisa ambil keputusan dengan bijak. Dan caranya tuh simpel banget kok, mulai dari kecil. Jadilah contoh yang baik, pakai cara sederhana kayak celengan buat 3 tujuan, nabung, belanja, sama berbagi. Dan yang paling penting, ajarkan pelajaran dasar bahwa imbalan itu datang dari usaha. Ini ngebangun pemahaman inti tentang nilai. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, ini udah diterapkan di dunia nyata. Program seperti Begibung di Indonesia itu cerdas banget. Mereka menggabungkan pembelajaran skill sosial dan finansial dari usia dini. Jadi, skill-skill fundamental ini dibangun sejak awal. Jadi, ini dia intinya. Pemenang di tahun 2026 dan kedepannya itu bukanlah orang yang jago teknologi doang atau yang anti teknologi. Pemenangnya adalah para integrator. Mereka yang mampu menggabungkan kekuatan AI dengan kompas etika dan kebijaksanaan manusia yang mendalam. Saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pemikiran ini. Di era digital, Anda adalah apa yang Anda posting. Setiap unggahan, setiap komentar, itu membangun warisan digital Anda. Di dunia yang penuh kebisingan, pastikan suara Anda adalah suara yang berarti. Gunakan dengan bijak.